Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat yang Allah Subhanahu wa taala senantiasa limpahkan kepada kita. Karena pada sampai saat ini yang akan datang dan seterusnya kita tidak pernah lepas dari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita mau menghitung nikmat tersebut, tidak akan mungkin mampu kita menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan alat secanggih apapun, semodern atau semaksimal apapun canggihnya alat yang ada sekarang ini, tidak akan mungkin kita mampu untuk menghitungnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Seandainya kalian menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, pasti kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Dan hadirin sedang jemaah, nikmat yang paling besar, nikmat yang paling mulia dan nikmat yang paling agung sebagaimana dikatakan oleh para ulama kita yang tiada tandingannya dan tiada taranya adalah diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada yang bertanya, hadirin sedang jemaah, sering kita dengar bahwasanya nikmat yang paling besar adalah nikmat iman, nikmat Islam, atau nikmat tauhid. Hadirin sedang jemaah, maka jawabannya, bukankah kita mengetahui iman, Islam, tauhid dan yang lainnya dari ilmu-ilmu tersebut tiada lain melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sedang jemaah, kemudian terlebih khusus lagi bagi kita yang alhamdulillah telah diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala memeluk agama Islam ini, beriman kepada Allah dengan sebenar-benarnya, maka nikmat talabul ilm, nikmat semangat, keinginan yang tinggi
untuk menuntut ilmu adalah di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sepantasnya kita mensyukurinya. Hadirin sekalian jemaah qanifiddin, a'azzani wa a'azzakumullah. Pada kesempatan siang hari ini, waktu yang ringkas, insyaallah saya ingin memberikan tausiah khususnya untuk diri saya secara pribadi dan kita semua hadirin sekalian jemaah untuk saling mengingatkan terhadap agama kita, yaitu saya ingin mengingatkan diri saya dan sekalian tentang bagaimana ilmu yang telah kita tuntut, bagaimana ilmu kita ini yang telah kita dapatkan bermanfaat bagi diri kita. Hadirin sekalian jemaah, karena terkadang kita pahami bahwasanya ilmu itu bermanfaat apabila seorang telah mendakwakannya. Sering kita pahami bahwasanya ilmu tersebut bermanfaat kalau orangnya telah mengajar di mana-mana, kalau orangnya telah memiliki ilmu yang telah dirasakan. Betul hadirin sekalian jemaah, tidak kita pungkiri bahwasanya salah satu ilmu tersebut bermanfaat adalah apabila telah dirasakan oleh saudara kita kaum muslimin yang lainnya. Hadirin sekalian jemaah rahimani wa rahimakumullah, saya ingin menyampaikan petikan ringkas dari penjelasan Syekh Al-Utsaimin dalam syarah kitab Hilya li Talibil Ilm. Beliau di situ menyebutkan secara ringkas alamat atau tanda-tanda ilmu tersebut bermanfaat. Hadirin sekalian jemaah, senantiasa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari atau sore hari, dan para ulama menjelaskan bahwasanya sebaiknya doa tersebut kita baca setelah kita salat subuh, yaitu Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, saya meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bermanfaat, dan rezeki yang thayyiban, rezeki yang baik, rezeki yang halal, dan amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita hadirin sekalian jemaah, setiap harinya kita berada pada 3 aktivitas ini. Kalau kita talabul ilm, apalagi pada saat sekarang ini kita menghadiri majelis daurah dalam rangka menuntut ilmu, maka senantiasalah berdoa supaya ilmu tersebut bermanfaat, bukan menjadi bala dan musibah bagi kita sendiri, bagaikan orang yang pegang senjata makan tuan. Kemudian kalau kita orang yang bekerja atau beramal, bersedekah, berinfak, mengamalkan amalan-amalan kebaikan, maka semoga amalan kita itu mutaqabbala, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita keluar mencari ma'isyah, mencari rezeki, maka kita mudah-mudahan senantiasa mendapatkan rezeki yang halal, rezeki yang baik. Kemudian pada kesempatan kali ini kita meminta supaya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها
وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat yang Allah Subhanahu wa taala senantiasa limpahkan kepada kita. Karena pada sampai saat ini yang akan datang dan seterusnya kita tidak pernah lepas dari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita mau menghitung nikmat tersebut, tidak akan mungkin mampu kita menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan alat secanggih apapun. Semodern atau semaksimal apapun canggihnya alat yang ada sekarang ini, tidak akan mungkin kita mampu untuk menghitungnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Seandainya kalian menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, pasti kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Dan hadirin sedang jemaah, nikmat yang paling besar, nikmat yang paling mulia dan nikmat yang paling agung sebagaimana dikatakan oleh para ulama kita, yang tiada tandingannya dan tiada taranya adalah diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada yang bertanya, hadirin sedang jemaah, sering kita dengar bahwasanya nikmat yang paling besar adalah nikmat iman, nikmat Islam, atau nikmat tauhid. Hadirin sedang jemaah, maka jawabannya, bukankah kita mengetahui iman, Islam, tauhid dan yang lainnya dari ilmu-ilmu tersebut tiada lain melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sedang jemaah, kemudian terlebih khusus lagi bagi kita yang alhamdulillah telah diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala memeluk agama Islam ini, beriman kepada Allah dengan sebenar-benarnya, maka nikmat talabul ilm, nikmat semangat, keinginan yang tinggi untuk menuntut ilmu adalah di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sepantasnya kita mensyukurinya. Hadirin sedang jemaah qanifiddin, a'azzani wa a'azzakumullah. Pada kesempatan siang hari ini, waktu yang ringkas, insyaallah saya ingin memberikan tausiah khususnya untuk diri saya secara pribadi dan kita semua hadirin sedang jemaah untuk saling mengingatkan terhadap agama kita, yaitu saya ingin mengingatkan diri saya dan sekalian tentang bagaimana ilmu yang telah kita tuntut, bagaimana ilmu kita ini yang telah kita dapatkan bermanfaat bagi diri kita. Hadirin sedang jemaah, karena terkadang kita pahami bahwasanya ilmu itu bermanfaat apabila seorang telah mendakwakannya. Sering kita pahami bahwasanya ilmu tersebut
bermanfaat kalau orangnya telah mengajar di mana-mana, kalau orangnya telah memiliki ilmu yang telah dirasakan. Betul hadirin sedang jemaah, tidak kita pungkiri bahwasanya salah satu ilmu tersebut bermanfaat adalah apabila telah dirasakan oleh saudara kita kaum muslimin yang lainnya. Hadirin sedang jemaah rahimani wa rahimakumullah, saya ingin menyampaikan petikan ringkas dari penjelasan Syekh Al-Utsaimin dalam syarah kitab Hilyah li Thalibil Ilm. Beliau di situ menyebutkan secara ringkas alamat atau tanda-tanda ilmu tersebut bermanfaat. Hadirin sekalian jemaah, senantiasa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari atau sore hari, dan para ulama menjelaskan bahwasanya sebaiknya doa tersebut kita baca setelah kita salat subuh, yaitu Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, saya meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bermanfaat, dan rezeki yang thayyiban, rezeki yang baik, rezeki yang halal, dan amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita hadirin sekalian jamaah, setiap harinya kita berada pada 3 aktivitas ini. Kalau kita talabul ilm, apalagi pada saat sekarang ini kita menghadiri majelis daurah dalam rangka menuntut ilmu, maka senantiasalah berdoa supaya ilmu tersebut bermanfaat, bukan menjadi bala dan musibah bagi kita sendiri, bagaikan orang yang pegang senjata makan tuan. Kemudian kalau kita orang yang bekerja atau beramal, bersedekah, berinfak, mengamalkan amalan-amalan kebaikan, maka semoga amalan kita itu mutaqabbala, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita keluar mencari ma'isyah, mencari rezeki, maka kita mudah-mudahan senantiasa mendapatkan rezeki yang halal, rezeki yang baik. Kemudian pada kesempatan kali ini kita meminta supaya amalan kita bagaimana, supaya diterima atau bermanfaat bagi diri kita khususnya dan bermanfaat bagi orang lain. Hadirin sekalian jemaah, Syekh menyebutkan yang pertama adalah al-amalu bih, mengamalkan ilmu tersebut. Sebagaimana kita sudah sering pelajari, sudah sering kita bahas kitab Salafatul Usul di Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, bahwasanya salah satu kewajiban dari 4 kewajiban kita adalah beramal, mengamalkan ilmu yang telah kita ketahui, mengamalkan apa yang telah kita ilmui. Karena alhamdulillah sudah sekian banyak ilmu yang kita petik, yang kita hafal, tapi kalau kita hitung-hitung dan kita introspeksi diri terhadap diri kita masing-masing, ternyata banyak dari amalan-amalan tersebut yang tidak sesuai dengan ilmu yang telah kita ketahui. Maka syarat atau yang paling utama bagi seorang yang berilmu adalah dia mengamalkan ilmunya. Dan ilmu tersebut hadirin sekalian jemaah, jangan kita pahami ilmu tersebut kita hanya amalkan akidahnya saja. Makanya para ulama kita menjelaskan bahwasanya mengamalkan ilmu itu akidahnya, ibadatan, demikian juga dalam rangka beribadah kepada Allah, akhlaknya, muamalahnya, dan adab-adabnya. Sebahagian orang hadirin sekalian jemaah, waliyadzubillah, akidahnya akidah salaf, akidahnya ahlus sunnah wal jamaah, tapi dakwahnya dakwah sufi, dakwah tablighi, dakwah yang tidak sesuai dengan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebahagian benar akidahnya, dakwahnya masya Allah di atas ahlus sunnah wal jamaah, mana salafiyin, tapi akhlaknya akhlak preman, akhlaknya akhlak maling,
akhlaknya akhlak pencuri dan seterusnya. Maka dia tidak amalkan ilmunya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu hadirin sekalian jamaah, orang yang memiliki ilmu bagaikan orang yang memegang senjata. Senjatanya kalau zaman dahulu adalah pedang. Kalau di zaman sekarang mungkin yang lebih canggih dari itu, ya, pistol atau yang lainnya. Maka jangan sampai ilmu tersebut mengenai kita sendiri. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang panjang yang ketiganya adalah Al-Qur'an hujjatul laka aw alaik. Al-Qur'an itu hadirin sekalian jemaah bisa menjadi hujjah bagi kamu. Ia ingin membela kamu. Dengan ilmu tersebut kamu mendapatkan manfaat. Akan tapi sebaliknya kadang menjadi senjata makan tuan. Dengan Al-Quran terkadang seseorang dihinakan dan direndahkan sebagaimana dijelaskan dalam hadis. Hadirin sekalian jemaah, makanya kalau orang berilmu melanggar, orang yang memiliki ilmu melanggar, itu lebih hina di pandangan masyarakat. Bagaimana kita lihat, ya, percuma dia sebagai ustaz, percuma dia sebagai pengajar, tapi dia malah menginjak-injak ilmu. Orang yang menghafal Al-Quran, kalau melanggar Al-Quran, sangat dihinakan di tengah-tengah masyarakat dibanding dengan orang yang tidak menghafal Al-Quran. Seorang santri yang melanggar ilmu itu lebih dihinakan dan lebih rendahkan dibanding dengan tukang beca atau orang yang tidak memiliki ilmu. Maka jangan sampai hadirin sedang jemaah kita memiliki ilmu yang banyak, akan tapi kita tidak amalkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kabura maqatan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun." Sangat besar murka Allah Subhanahu wa taala kamu menyatakan apa yang kamu tidak amalkan. Hadirin sedang jemaah. Dan juga di dalam Al-Qur'an Rasul Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyarah min amrihim wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina." Tidaklah pantas bagi seorang mukmin dan juga bagi seorang mukminah, mukmin laki-laki dan mukmin perempuan, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menetapkan suatu perkara kemudian dia memiliki pilihan yang lain. Barang siapa hadirin sekalian jemaah yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Hadirin sekalian jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin sebagian kita memahami bahwasanya orang yang sering melanggar ketetapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang jahil. Padahal tidak demikian hadirin sekalian jemaah. Terkadang seseorang memiliki ilmu tentang perkara tersebut, tapi dia masih memiliki pilihan yang lain. Apakah disebabkan karena hawa nafsu, karena pangkat, karena jabatan, atau karena godaan-godaan yang lain dari perkara-perkara yang memalingkan dia dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu Allah Subhanahu Wa Taala mengancam dalam Al-Quran, "Wa man yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Barang siapa yang menentang Rasul setelah jelas petunjuk baginya, menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melanggar ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal telah jelas petunjuk baginya. Perkara ini sudah ditetapkan oleh Rasulullah adalah perkara yang halal. Perkara ini telah ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya adalah perkara yang diharamkan, tapi dia tetap melanggar. Apa yang dihalalkan bahkan waliyadzubillah sebagian mereka menyatakan ini adalah sesuatu yang haram.
Apa yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebahagian mereka menyatakan ini boleh-boleh saja. Ini dia langgar langsung dengan ucapannya, hadirin sekalian jemaah. Inilah yang kadang dialami oleh para ahlul bidah, para hizbiyun. Dia tahu ilmunya, tapi dia menyatakan dengan lisannya apa yang bertentangan dengan ilmunya. Maka mereka seperti orang-orang Yahudi. Sebagian mereka tidak ngomong dengan lisannya, menyatakan ini haram, tapi dia langgar. Dia melakukan pelanggaran dari pelanggaran ilmu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu hadirin sedang jemaah, hendaklah kita kalau memiliki ilmu berusaha senantiasa untuk mengamalkan ilmu tersebut. Apabila itu adalah merupakan perintah, maka kita amalkan sesuai dengan kemampuan kita. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemampuan kalian. Jadi ini hadirin sedang jamaah, amalan dari ilmu yang kita telah memiliki, apa yang telah kita miliki. Jadi ilmu tersebut kita amalkan, baik akidahnya, dan inilah yang banyak menyimpang kaum muslimin. Ahlul bid'ah, kebanyakan mereka menyimpang dari dalam akidah. Mereka memahami ayat-ayat dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan hawa nafsunya, sesuai dengan akalnya, sesuai dengan apa yang mereka inginkan, tidak sesuai dengan Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, kemudian yang berikutnya hadirin sedang jemaah, hendaklah kita mengamalkan ilmu tersebut pada saat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sudah memahami dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa radd." Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak berasal dari perkara kami, yaitu perkara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia ini tertolak. Hadirin sedang jemaah, kaum muslimin banyak mengamalkan amalan-amalan ibadah, tapi tidak sesuai, tidak ada tuntunannya di dalam Al-Quran dan di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu syarat diterimanya ibadah, sebagaimana kita pahami hadirin sedang jemaah, adalah ada dua. Yang pertama adalah al-ikhlas, kemudian kedua adalah al-mutaba'ah. Kemudian termasuk hadirin sedang jemaah, amalan ibadah yang kita harus senantiasa ikhlaskan diri kita dalam mengamalkannya adalah talabul ilm, menuntut ilmu. Pada hari pertama sampai sekarang, mudah-mudahan niat kita betul-betul ikhlas lillahi subhanahu wa ta'ala untuk mempelajari ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Ilmu fikih, ilmu usul fikih, jangan sampai kita mengamalkan, mempelajarinya untuk supaya bisa berdebat dengan kaum muslimin yang lain. Apalagi usul fikih. Banyak kaum muslimin yang tidak memiliki akidah dan manhaj yang lurus, yang sesuai dengan para salafus saleh. Ilmu yang dia miliki adalah menjadi senjata untuk takabur dan sombong kepada saudaranya yang lain. Hadirin sedang jemaah rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, al-asal dalam ibadah, sebagaimana dalam usul fikih, bahwasanya al-aslu fil ibadah al-hadar. Asal dalam ibadah itu adalah larangan. Artinya hadirin sedang jemaah, ibadah tersebut kalau tidak ada tuntunannya di dalam Al-Quran dan di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita tidak boleh amalkan. Banyak kaum muslim menyatakan kalau kita mungkin berzikir lebih dari 1000 kali bagus. Kalau kita salat subuh mungkin kalau 4 lebih bagus karena lebih banyak daripada 2 rakaat. Kalau kita tawaf bagus mungkin kalau 2 kali lipat. Ya. Ada juga yang beranggapan kalau kita tawaf fattaqullaha mastata'tum.
3 sudah capek, sudah selesai. Kemudian dia baca hadis innamal a'malu binniyat. Dan ini hadirin sudah jemaah, ya. Ada sebahagian jemaah dikatanya, kenapa? Aduh sudah capek. Rasulullah kan bersabda innamal a'malu binniyat. Melontar jamarat, yang penting sampai niatnya, bukan batunya. Ini amalan ibadah. Manasik haji adalah ibadah. Khudhu anni manasikakum. Ambillah dari saya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manasik kalian. Ya. Banyak kaum muslimin yang menunaikan salat, menunaikan ibadah haji, umrah dan yang lainnya sesuai dengan perasaannya atau sesuai dengan petunjuk gurunya. Makanya banyak jamaah kaum muslimin dari Indonesia kita nasihati di sana. Dia kita nasihati, iya. Tapi dia sudah punya patokan dari Indonesia, apa yang telah diajarkan oleh gurunya. Oleh karena itu banyak kaum muslimin yang sa'i itu 14 kali. Ya, karena dia hitung dari Safa Marwah ke Safa 1 kali. Sebagian diajarkan demikian oleh guru-guru. Maka hadirin, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Am lahum syuraka syara'u lahum min ad-din ma lam ya'zam bihi Allah." Apakah mereka itu punya sekutu-sekutu yang memberikan syariat kepada mereka tentang agama ini? Nah, mereka kadang punya guru atau ustaz atau kiai yang mengajarkan ajaran ibadah yang bertentangan dengan ajaran yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Jadi mereka lebih mengutamakan petunjuk gurunya dalam beribadah daripada petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Hadirin sedang jemaah. Kemudian di dalam mengamalkan ilmu dalam perkara akhlak, ya, dalam perkara muamalah, hadirin sedang jemaah, saya ingin mengingatkan diri saya secara pribadi dan jemaah sekalian, amalan akhlak yang sangat mulia di antaranya adalah mahabbatul khair lil ghair, menginginkan kebaikan kepada orang lain. Kalau menginginkan kebaikan untuk diri sendiri, hadirin sedang kita sudah maklumi. Insya Allah tidak ada kaum muslimin yang mengharapkan kejelekan pada dirinya. Pasti menginginkan semua kebaikan. Ya, pasti menginginkan semua kebaikan. Demikian juga dalam perkara ini hadirin, orang yang memiliki ilmu pasti menginginkan supaya ilmunya bermanfaat. Sebagaimana kata rugi dan untung, mayoritas manusia tidak ada yang mau merugi. Ya. Dia sudah memahami bahwasanya kerugian adalah bencana. Tapi kenapa dia selalu menempuh jalan kerugian? Maka hadirin sedang jemaah, mahabbatul khair lil ghair. Kita menginginkan kebaikan untuk orang lain. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Tidak sempurna keimanan salah seorang di antara kalian sampai dia itu mencintai saudaranya seperti dia cintai dirinya sendiri. Nah, hadirin saudara jemaah, terkadang kita hanya ingin supaya orang lain berakhlak baik kepada diri kita. Tapi kita tidak introspeksi diri, ternyata selama ini saya tidak pernah berakhlak baik kepada saudara saya. Kalau kita punya urusan utang piutang kepada orang lain, kita hanya ingin cepat menagih piutang kita. Tapi pada saat temponya jatuh, mudah-mudahan saya tidak ditagih. Nah, kalau kita punya kewajiban kepada orang lain, tanggung jawab, kita hanya menginginkan supaya orang yang menunaikan kewajibannya kepada kita. Tapi kita tidak pernah berusaha dan semaksimal mungkin menunaikan kewajiban kita kepada. Contoh kecil bagi diri kita yang alhamdulillah, bagi orang yang sudah menikah, suami hanya ingin supaya istrinya taat, tapi dia tidak pernah melakukan kewajibannya sebagai seorang suami. Ya. Istrinya saja yang diharapkan menjadi istri yang solehah, tapi dia tidak pernah berusaha dan introspeksi bagaimana menjadi laki-laki yang soleh. Nah, seorang ayah hanya menginginkan anaknya taat kepadanya, tapi anaknya selalu diperintah dengan pukulan, cubitan, kemarahan dan seterusnya.
Bahkan hadirin sedang jemaah, sebahagian mereka mencederai anaknya gara-gara kemarahan. Seorang dosen pernah cerita tentang seorang ayah yang pemarah. Baru saja beli mebel kursi yang harganya Masya Allah 6.000 rial. Kalau kita di sini 15 juta kurang lebih. Kemudian anaknya ambil pisau dapur, kemudian dirobek-robek. Dia robek-robek itu mebelnya yang bagus, kursinya yang baru saja datang. Kemudian karena kemarahannya, akhlak suka marah ini. Pemarah sekalipun kepada anaknya. Kemudian dia pukulin anaknya sampai cedera, kemudian masuk rumah sakit dengan biaya 10.000 rial. Kemudian anaknya cacat seumur hidup karena kerasnya pukulannya. Hadirin sedang jemaah. Maka jangan sampai kita ini tidak berakhlak yang baik kepada anak-anak kita. Kalau seandainya pun memukul, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ittaqillah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang lain yang ingin saya ingatkan diri saya dan antum semua, hadis Anas bin Malik, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taqata'u wa la tadabaru wa la tabawadu wa la tahasadu wa kunu ibadallahi ikhwana." Dirin, janganlah kalian saling memutuskan silaturahim. Dan janganlah kalian saling membelakangi. Janganlah kalian saling membenci. Dan janganlah kalian saling hasad. Dan menjadilah hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang saling bersaudara. Nah, yang saling bersaudara. Sebahagian kita tidak memperhatikan hadis ini. Padahal perkara memutuskan hubungan dengan saudara kita bukan perkara manhaji, bukan perkara akidah, dan bukan perkara yang mengharuskan kita barak. Seperti kita berbarak dan berlepas diri dengan ahlul bid'ah. Kemudian saya ingatkan hadirin sedaya jamaah, itu pun barak dan menghajar ahlul bid'ah, itu ada tuntunannya dan ada aturannya. Tidak sesuai dengan hawa nafsu kita. Saya ingatkan diri saya dan antum semua hadirin sedaya jamaah. Terkadang kita menghajar saudara kita, memutuskan hubungan dan saling membenci terhadap saudara kita. Itu lebih parah dan lebih ekstrim daripada orang kafir. Hadirin sedaya jemaah. Sampai terjadi dua orang muslim salat di masjid yang sama. Kemudian sama-sama bermanhaj salafi ahlus sunnah wal jamaah. Saling berjauhan. Itu di Jawa terjadi tahun dahulu. Mudah-mudahan akan datang tidak terjadi lagi. Mudah-mudahan karena kelemahan ilmu. Dan tidak sedikit juga yang terjadi di selain di Pulau Jawa. Hanya perkara utang piutang, barak 1 tahun, 2 tahun. Hanya gara-gara anaknya berkelahi 5 menit, anaknya menit ke-10 sudah baku bayar. Anaknya dan bapak dan ibunya belum baku bayar. Saling menghajar antara satu dengan yang lain. Padahal hadirin sedang jemaah, gampang sekali kalau kita mau menyelesaikan perkara tersebut kalau sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita juga sudah paham hadirin sedang jemaah bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La yahillu li ahadin ayyahjura akhahu fawqa 3 layal." Tidak halal bagi seorang muslim menghajar saudaranya. Ini bukan masalah bid'ah, sebagaimana dikatakan oleh para ulama lain kalau urusan bid'ah. Nah, dalam perkara dunia, tidak boleh kita baku bombe bahasa Makassar ini sedang jamaah, baku jauhan, punya syahna kebencian, hanya perkara dunia lebih dari 3 hari atau 3 malam. Kalau seandainya kemarin ada saudara kita memukul kita, sengaja atau tidak sengaja, sampai benjol kepala kita, lebih 3 hari saja kita baku bayar. 3 hari mungkin kita berperang ngajar sama. Hari keempat kita berusaha. Inilah hadis, fayuridu hadza wa yuridu hadza. Berpaling
berpaling satunya, berpaling lainnya, saling buang muka. Alhamdulillah. Saling buang muka. Maka yang paling baik di antara mereka, kata Rasulullah SAW, abda'uhum bis-salam. Yang paling pertama mulai salam. Maka hendaklah kita mengamalkan hadis Rasulullah SAW. Apalagi kalau bersama kita sama ahlu sunnah wal jamaah, bermanhaj Al-Quran dan sunnah. Ya, sama-sama bermajelis dengan para ulama-ulama kita. Ya. Sampai hadirin sedang jamaah. Saya ingatkan diri saya dan antum semua, karena baku kombe ini tidak baku baik, tidak mengamalkan Al-Quran dan sunnah, sholat di masjid, berusaha salah satunya ada perantaranya, tidak mau bersampingan. Ya. Kalau taklim bermajelis baku jauhan, timur barat. Ya. Hadirin semua. Pada pernah seorang ikhwah, dia minta beberapa tahun yang lalu, Ustaz, saya sudah 2 tahun tidak baku baik dengan sepulang. Mohon didamaikan kami. Alhamdulillah damai hari itu. Dan ini terjadi hadirin sekalian jamaah. Maka akhlak, ya, akhlak yang mulia ini, insya Allah kalau kita amalkan sesuai dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita akan memiliki, ya, akhlak yang mulia. Kalau kita ikut tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian, ya, perkara yang lain yang harus kita senantiasa perhatikan supaya ilmu kita bermanfaat, hadirin, benci mentazkiyah diri sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala tuzakku anfusakum, huwa a'lamu biman ittaqa." Dalam surat An-Najm. Janganlah kalian mentazkiyah diri kalian sendiri. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang paling tahu siapa yang paling bertakwa di antara kalian. Makanya pada saat kita memberi rekomendasi seseorang, misalnya ada murid kita mau mendaftar di jamiah atau yang lainnya, dalam lembaga-lembaga lain, kita akhirkan itu ala uzakki alallahi ahadan. Saya tidak mendahului seseorang pun mentazkiyah atas Allah Subhanahu wa taala. Ini yang nampak bagi kita, dia orangnya baik, dia akhlaknya baik. Kemudian kita tidak mendahului Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah kita jangan mentazkiyah diri kita. Nah, dan itu pun kita jangan selalu mencari tazkiyah. Ya. Dalam artian selalu ingin dipuji dan selalu ingin dinomorsatukan. Nah, kemudian perkara yang berikutnya yang insyaallah apabila kita memiliki ilmu tersebut bermanfaat bagi kita adalah tidak sombong dan tidak takabur kepada makhluk. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr." Terancam tidak akan masuk surga hadirin sedang jamaah orang yang memiliki dalam hatinya kesombongan walaupun sebesar biji zarrah. Seorang sahabat bertanya, hadirin sedang jamaah, ya, seseorang yuhibbu ayyakuna na'luhu thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanan. Seorang suka kalau pakaiannya indah dan sandalnya cantik, bagus. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha jamil wa yuhibbul jamaah." Sesungguhnya Allah Maha indah dan menyukai keindahan. Jadi bukan itu yang dimaksud kesombongan. Karena pemahaman kaum muslimin, kebanyakan mereka orang yang sombong adalah orang yang pakaiannya indah, orang yang sandalnya bagus, sepatunya bagus. Rasulullah menjelaskan, orang yang sombong adalah al-kibru batrul haqqi wa ghamtun nas. Menolak kebenaran dan mencelah manusia. Kalau yang kedua kita sudah senantiasa paham. Yang sering dilakukan oleh seorang kaum muslimin pada umumnya, ya, dan para salafiyin pada khususnya, menolak kebenaran. Dinasihati oleh saudaranya, dia lihat ini dari kelompok saya atau bukan? Ya. Ini dari yayasan saya atau bukan? Dia tolak kalau bukan gurunya yang menasihatinya. Ya. Seorang santri dia tolak nasihat kalau dari angkatannya seniornya atau juniornya. Oleh dinasihat, anak kecil. Padahal anak kecil yang menasihatinya adalah perkara yang betul. Ya. Maka hendaklah kita jangan sombong dan takabur. Ini adalah kesombongan. Ini menghalangi ilmu kita bermanfaat.
Maka kapan kita berbuat demikian, tunggu balasan juga dari orang lain. Antum menasihati orang lain pasti tidak akan juga mau didengar. Nah, maka nasihat tersebut bermanfaat hadirin sekalian jamaah apabila kita memiliki keikhlasan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ghamtun nas, menolak mencelah, mencemooh, menjelekkan manusia. Kapan orang senantiasa mengejek dan mencemooh orang lain, maka pasti dia akan mendapatkan balasannya di akhirat kelak. Dan kalaupun dia tidak dapatkan di dunia, dan banyak juga orang masih mendapatkan hadirin sekalian ancamannya atau balasannya di dunia. Kemudian kesombongan ini hadirin sekalian kapan seorang memiliki kesombongan, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya dia itu memalingkan dari kebenaran. Orang yang sombong dan orang yang takabur itu akan dipalingkan dari kebenaran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sa'asrifu an ayatil ladzina yatakabbaruna fil ardh bighairil haqq." Saya akan palingkan dari ayat-ayatku, kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang sombong di muka bumi ini tanpa hak. Maka ancaman Allah Subhanahu wa taala sebagaimana pada ayat yang kita bacakan tadi, "Wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla." Kami palingkan kemana dia berpaling. Kalau dia tidak mau dinasihati, tinggalkan kesyirikan, tinggalkan kekufuran, dia tidak mau mendengar, padahal kebenaran kita sudah sampaikan, maka dia dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala menyimpang kemana dia mau menyimpang. Kalau dia Jahmi, dia pemikiran Jahmi, dia tidak mau tobat darinya, dia Jahmi. Pemikiran Tarekat Sufiyah, dia akan menjadi orang tarekat. Seterusnya. Kemudian bukan begitu saja hadirin sekalian jemaah, akan diancam masuk ke dalam jahanam. Seandainya dibiarkan saja begitu, maka mungkin akan bergembira. Sebagaimana seorang anak, saya contohkan hadirin sekalian jemaah, yang tidak mau mendengar nasihat orang tuanya. Dia dibiarkan oleh orang tuanya. Pulang jam 1 malam terserah. Pak, saya pulang jam 2 terserah. Pulang jam 3 terserah urusan. Dibiarkan oleh orang tuanya. Tapi ternyata orang tuanya tidak membiarkan begitu saja. 1 bulan, 2 bulan. Setelah 4 bulan melakukan terus tidak, dia dihukum berat oleh orang tuanya. Bahkan sebagian mereka dibunuh oleh orang tuanya. Karena ini akan bikin celaka dan binasa. Demikian Allah Subhanahu wa taala membiarkan kita berpaling, tidak mau mendengar nasihat, tidak mau mendengar kebenaran. Sa'uslihi jahannam. Saya akan masukkan ke neraka jahannam. Dan neraka jahannam adalah sejelek-jelek tempat. Seandainya dia dibiarkan jadi Jahmi, dibiarkan jadi Khawarij, dibiarkan keluar dari manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, kemudian begitu saja seperti binatang, tidak jadi masalah. Tapi Allah Subhanahu wa taala ini sedang jamaah mengancam kita. Maka kesombongan ini, na'udzubillah, hendaklah kita jauh darinya. Kemudian kata Mujahid rahimahullah, orang yang sombong ini tidak akan mendapatkan ilmu. La yanalul ilma mustahyin wala mutakabbirin. Dia tidak akan mendapatkan ilmu orang yang malu-malunya keterlaluan, ya, sehingga bertanya tidak mau bertanya ilmu dan seterusnya. Kemudian orang yang sombong dan takabbur. Kata seorang penyair, al-ilmu harbun lil fatal muta'ali, kat-sayli harbun lil makanil 'ali. Ilmu itu adalah musuh, lawan perang anak muda yang sombong dan takabbur. Jadi ilmu berlawanan dengan orang yang sombong dan takabbur. Kalaupun seandainya zahirnya dia mendapatkan ilmu, ilmunya jadi senjata yang menyerang dia, senjata makan tuan. Zahirnya saja dia hafal Al-Quran, dia hafal hadis, tapi dia tidak memiliki tawadhu, maka na'udzubillah, dia akan menjadi orang yang sombong dan takabbur. Hadirin sekalian jamaah, ini perkara yang berikutnya yang menjadikan ilmu kita tidak bermanfaat. Kemudian yang keempat adalah al-harbu min hubbit tara'us. Jauh dari cinta kepada kepemimpinan. Bukan berarti haram menjadi seorang pemimpin. Kalau seandainya kita 10 orang kemudian yang ahli untuk memimpin tidak ada, akhirnya nanti dipimpin oleh orang yang jahil, maka tidak masalah. Ya, orang tersebut menjadi pemimpin kalau memang dia mendapatkan bagian. Tapi dalam hadis Sahih Muslim tidak boleh seorang
meminta dan menjadi seorang pemimpin. Karena siapa yang meminta kepemimpinan, kemudian dia jadi pemimpin, maka dia tidak akan ditolong dan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi siapa yang menjadi pemimpin, sebagaimana para sahabat kita menjadi pemimpin, menjadi khalifah, menjadi Amirul Mukminin, dibantu dan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Asy-Syatibi dalam I'tisam, beliau menyatakan, wa akhirul asya'i nuzulan min qulubis salihin hubbut tara'us wat tasaddur. Hubbur ri'asa wat tasaddur. Perkara yang paling terakhir keluar dari hatinya kaum orang-orang saleh adalah cinta kepemimpinan dan cinta popularitas. Maka hadirin sekalian jemaah, ini perkara juga yang menjadikan ilmu kita tidak bermanfaat. Kemudian perkara yang berikutnya adalah hajru dakwah al-ilm, menjauhi mengaku-mengaku berilmu. Ya. Saya yang paling tahu, saya yang paling berilmu. Nah, maka perkara ini insya Allah seseorang akan mengetahui dari ilmunya. Tidak perlu kita mengaku dan mengaku. Orang yang akan menilai. Nah, ulama-ulama mereka memiliki ilmu, tapi tidak pernah sombong dan takabur menyatakan sayalah orang yang paling berilmu. Kemudian perkara yang terakhir adalah isa'atu dzanni bin nafs, yaitu kita buruk sangka atau suudzon kepada diri kita sebelum bersangka kepada orang lain. Ya. Makanya orang yang paling berilmu, hadirin sekalian jemaah, paling tahu dirinya bahwasanya dia adalah orang yang paling jahil. Maka ilmu ini bagaikan jurus. Orang yang belajar ilmu silat, baru jurus 1 dia sombong dan takabur bukan main. Dapat jurus 2 mulai tawadu dia. Ternyata saya masih bodoh. Dapat jurus 3 dia tahu bahwasanya saya memang bodoh, enggak tahu apa. Demikian orang yang menuntut ilmu. Kalau baru menuntut ilmu, dia bilang saya yang paling hebat. Nah, saya yang paling jagoan. Baru hafal Arba'in Nawawi sudah kampanye mana-mana. Nah, kemudian dia sudah bilang lagi saya sudah hafal Sahih Muslim. Ternyata hadis riwayat Muslim dalam Arba'in Nawawiyah. Ya. Demikian. Maka hendaklah kita orang yang memiliki ilmu suudzon kepada diri kita sebelum suudzon kepada orang lain. Jadi asalnya kepada saudara kita itu adalah husnudzon kepada diri kita. Hendaklah kita introspeksi diri. Nah, karena sebagaimana ungkapan yang sering kita dengar, apa? Semut gajah di depan mata kita tidak kelihatan, semut di seberang lautan nampak terang. Ya. Aibnya yang banyak dia tidak tahu. Aibnya orang lain yang sedikit jadi besar. Demikian. Terkecuali, ini pengecualian hadirin sekalian jemaah, kalau orang itu tersebut kita sudah tahu dia itu maling, kelas kakap, sudah terkenal, maka asalnya buruk sangka. Jangan sampai ada maling masuk rumah kita husnudzon. Husnudzon, asalnya husnudzon. Padahal dia sudah terkenal di kampung kita maling. Maka kalau dia datang ke rumah kita harus hati-hati. Ya. Jadi asalnya kepada manusia secara keseluruhan itu harus husnudzon. Kecuali kita tahu kejahatannya, dia ahli bidah, dia khawarij, dia murji'ah, maka kita waspada darinya. Tapi kalau sama kita ahli sunnah, salafiyin, selama kita tidak lihat perkara-perkara yang berbahaya darinya, maka kita husnudzon. Akan tapi terhadap diri kita, hadirin sebenarnya kita harus introspeksi diri dan menganggap diri kita bahwasanya kita ini adalah orang yang masih jauh dari ilmu. Nah, apalagi kalau kita melihat diri kita sendiri banyak melanggar Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka hadirin sekalian jemaah, mari kita senantiasa introspeksi diri terhadap diri kita masing-masing. Apakah kita sudah mengamalkan ilmu tersebut? Apakah kita sudah menjauhi perkara-perkara ini yang menghalangi ilmu kita bermanfaat? Karena tidak ada artinya ilmu yang banyak kalau kita tidak amalkan. Maka kita hanya secara rekreasi intelektual, perbanyak hafalan, perbanyak menghadiri daurah, perbanyak menghadiri ini dan seterusnya. Tapi tidak apa-apalah, kita berusaha hadiri terus dan terus mengobati penyakit-penyakit yang ada pada diri kita ini. Karena sebagian juga pemahaman masyarakat awam tidak mau menuntut ilmu, tahu banyak ilmu sehingga lebih banyak dosanya katanya kalau tahu kemudian melanggar. Ini juga syubhat. Syubhat dari sebagian masyarakat tidak mau menuntut ilmu karena takut kalau banyak ilmunya banyak melanggar.
Nah, ini tidak boleh juga. Karena jangan sampai kita tidak mau hadir daurah, takut tidak mengamalkan ilmu. Jadi jangan sampai selesai dari majelis ini, ya Ustaz menasihati jangan terlalu banyak ilmu. Nanti banyak melanggar. Ini salah. Maka saya ingatkan diri saya dan antum semua, jangan sampai dibahas bahwasanya ya, jangan tidak usah banyak menuntut ilmu, nanti semakin banyak ilmunya, semakin banyak pelanggarannya. Mari kita berusaha untuk menuntut ilmu sampai di akhir hayat kita dan berusaha semaksimal mungkin mengamalkan ilmu kita tersebut dan senantiasa berdoa, Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, tunjukilah saya kebenaran, bahwasanya itu betul kebenaran. Nah, dan berilah rezeki saya untuk mengikutinya. Wa arinal batila batilan, dan tunjukilah bahwasanya kebatilan itu betul-betul batil. Warzuqna ijtinabah, dan berilah rezeki ya Allah saya untuk menjauhinya. Wala taj'alhuma multabisan alim, dan janganlah jadikan keduanya al-haq dan kebatilan itu samar bagi saya. Jadi jelas ini hak, ini batil, sehingga kita mampu melakukan apa yang hak dan mampu meninggalkan apa yang merupakan kebatilan. Hadirin sekalian jamaah, saya kira demikian. Ya, mudah-mudahan ya apa yang disampaikan ini bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi diri saya secara pribadi, dan apa yang saya sampaikan kalau merupakan kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan kalau ada kekeliruan dari kekhilafan saya atau dari godaan syaitan la'natullah alaih, mohon maaf atas segala kekurangan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan pada waktunya. Subhanallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.